semuanya, saya Natasha Iponapara Meswari dengan NIM 201910501041 dari Perencanaan Wilayah dan Kota akan membuat peta wilayah, kelurahan atau desa tempat tinggal saya sendiri. Untuk itu kita membuka ArcGIS, kemudian ini adalah data SHP batas desa terbaru pada bulan Maret 2020 dalam skala nasional. Untuk mengambil atau melihat batas administrasi desa atau kelurahan yang kita inginkan, bisa dengan cara untuk mengezoom pada bagian pulau-pulau ini satu persatu, atau lebih mudahnya dengan cara menumpuk atau memasukkan lagi data SHP kecamatan yang ingin kita ambil batas administrasi kelurahan atau desanya. Karena saya di sini akan mengambil batas administrasi desa atau kelurahan Banyuwangi, maka saya akan memasukkan batas administrasi kecamatan Banyuwangi. Karena telah masuk, kita coba untuk zoom to layer. Nah, setelah seperti ini, kita bisa hapus atau remove. Kita tunggu. Nah, setelah itu, karena di sini batas administrasinya tidak jelas mana batas administrasi kelurahan yang akan diambil, bisa dengan cara untuk memunculkan labelnya. Kita tunggu. Nah, labelnya sudah muncul, tapi yang muncul malah angka. Untuk itu kita lihat open attribute table-nya dan lihat bahwa N6MoBC merupakan atribut table yang berisikan nama-nama kelurahan atau desa dalam skala nasional. Untuk itu, kita ubah labelnya ke bagian properties, lalu pergi ke bagian labels, lalu bagian label field-nya kita ubah jadi N6MoBC, apply, kemudian OK. Kemudian setelah label features-nya diganti menjadi label field N6MoBC, maka pada peta atau data SHP-nya ini yang muncul adalah label nama kelurahan atau desa. Karena di sini saya akan mengambil data SHP kelurahan ini, Kertosari, maka bisa dengan cara pergi ke bagian select features. Kita klik pada bagian kelurahan Kertosari. Setelah seperti ini, kita pergi ke bagian ini, table of content, lalu ke bagian data, export data. Kemudian nanti kan di sini export data selected features. Kemudian di sini output feature class-nya adalah tempat di mana kita akan menyimpan data SHP yang kita ambil. Saya di sini akan menyimpan pada bagian materi kuliah UAS ini dan data SHP. Kemudian bisa ganti namanya, misalnya batas administrasi. Nah, save as type-nya jangan lupa diganti menjadi save file. Kemudian jika ingin menyimpan, tinggal klik save. Karena di sini saya telah menyimpan batas administrasi kelurahan yang saya inginkan, maka saya tidak akan klik save dan saya akan lebih memilih cancel atau klik exit. Kemudian ketika nanti ekspor data telah tersimpan, maka akan membentuk seperti ini.
Ini adalah kelurahan batas administrasi yang saya ambil. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data di atribut datanya ini melalui Excel. Di sini sendiri saya telah menyiapkan data yang akan saya masukkan pada data SHP batas administrasi kelurahan atau desa yang saya ambil, yaitu data pendidikan mulai dari TK sampai SMK, mulai dari public school sampai ke swasta. Pada bagian ini merupakan nama data yang harus sesuai dengan pada atribut tabelnya itu. Di sini kan desa Kertosari, desanya kapital semua hurufnya, terus nama Kertosarinya ternyata kapital semua. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengganti ini menjadi kapital semua. Mengapa demikian? Karena untuk bisa terbaca di dalam ArcMap atribut tabelnya. Kita simpan. Kita simpan di bagian saya ganti namanya misalnya kelurahan Tosari data pendidikan, misalnya seperti itu. Kemudian save as type-nya kita ubah menjadi Excel 97 sampai 2003 workbook. Ini merupakan tipe file yang aman untuk dimasukkan dalam ArcMap sehingga meminimalisir adanya error atau apa yang mengganggu dalam memasukkan data. Kita save. Ketika sudah, kita klik kanan, kemudian join. Choose the field in this layer that the join will be based on. Desa, karena kita masukin desa tadi. Kita pilih file tadi, ini. Sheet 1, add. Kemudian, oke. Kemudian sebelum memencet oke, kita validasi dulu. Oke. Kita coba lihat. Nah, datanya sudah masuk ke dalam data SHP batas administrasi kelurahan. Namun, dalam ini belum tersimpan secara permanen. Bagaimana kita menyimpan secara permanen? Dengan cara kita ekspor datanya. Misalnya kita simpan. Administrasi. Nah, seperti ini kita save. Kita oke. Yes. Kemudian kita lihat. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa data tersimpan secara permanen, yaitu dengan cara lihat ini. Desa_1
kemudian ada TKN, TKS, hingga SMKS, sedangkan pada bagian ini hanya desa. Nah, untuk membuktikan kita coba remove yang bagian tadi, kemudian kita masukkan pada bagian tab open atributnya, nah hilang. Sehingga setelah memasukkan atau menjoinkan data dari Excel ke dalam atribut tabel, jangan lupa untuk ekspor data sehingga data akan tersimpan secara permanen. Nah, selain memasukkan data melalui Excel, kita juga bisa memasukkan data langsung terhadap open atribut tabelnya dengan cara kita tabel options-nya dulu, kemudian add field-nya. Kemudian kita beri nama, misalnya saya akan memberikan data tambahan universitas. Di sini tipe-tipenya ada yang short, long, full, double text, date. Ini short saja karena jumlah atau angkanya totalnya itu hanya sedikit. Jadi kita oke. Untuk mengedit ini ya, kita pergi ke start editing. Kita ganti 1. Kita stop. Yes. Selesai. Setelah itu kita akan mendigitasi peta wilayah kelurahan dengan cara kita pergi ke bagian base map, kita pilih imagery, kemudian kita add. Ketika itu kita ubah ininya jadi hollow, kita ubah ketebalan garisnya sehingga bisa terlihat. Oke. Nah, seperti ini, lalu kita zoom. Saya akan mengambil pada bagian yang padat. Nah, ketika seperti ini, kita coba untuk membuat digitasi pada lahan terbangun area. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendigitasi lahan terbangun dalam bentuk area, lahan terbangun area. Untuk itu caranya saya di sini kan akan menyimpan pada bagian folder UAS, kemudian pada file data SAP, saya klik kiri sekali, klik kanan sekali, kemudian new, save file, lahan terbangun area, kemudian polygon, kita edit spasialnya sudah ada di favorit yaitu UTM zona 50S. Oke. Oke. Kemudian di sini akan muncul seperti ini lahan terbangun area, editor, start editing. Continue. Kita pilih sebagian ini. Pilih pada bagian lahan terbangun area, polygon. Nah, untuk mendigitasi lahan terbangun area, caranya seperti ini. Kita klik. Misalnya kan ini ya, lahan terbangun areanya kan seperti ini. Nah, kita klik finish atau F2. Lalu kalau tadi kan bisa dilihat bahwa pada bagian lahan terbangun masih ada itu ya, ruang terbuka hijaunya kecil-kecil. Kita bisa caranya untuk melihat, kita ke bagian properties, kemudian bagian display, transparannya kita ubah jadi 50. Kita oke. Maka akan seperti ini, kan bisa kelihatan ini pada bagian ini ya misalnya ya. Kemudian untuk menghapusnya bisa kita cara dengan cut polygon tool-nya, ambil pada bagian luar, kemudian pada bagian ini.
kita klik. Kita pasin ke ini. Kemudian kita finish sketch-nya. Nanti akan seperti ini. Kemudian kalau mau lagi, ini akan di bagian sini kan ada. Kita ambil pada bagian sini, kita tarik garis. Kemudian kita finish. Akan seperti ini. Setelah itu, cara yang kita lakukan adalah dengan cara pergi pada bagian edit tool, kemudian kita klik bagian ini, kemudian kita tekan shift juga untuk menekan bagian ini. Kemudian kita delete. Nah, akan terbuka seperti ini. Nah, cara digitasi poligon pada lahan terbangun poligon area ini bisa dilakukan pada bagian wilayah yang memiliki bangunan atau pada lahan terbangun. Caranya sama aja seperti tadi, maka saya akan skip sehingga waktu pada video ini tidak akan terlalu lama. Nah, ini merupakan hasil dari digitasi lahan terbangun area secara full pada bagian wilayah Kelurahan Kertosari. Kemudian setelah lahan terbangun area, di sini saya akan mencoba untuk mendigitasi jaringan jalan. Caranya pergi ke katalog juga, terus ke bagian data SHP, klik kanan, new, shapefile, kemudian jaringan jalan menggunakan feature type-nya polyline, kemudian edit, channel 50, oke. Kita start editing, continue, pergi ke bagian jaringan jalan, line, kemudian tarik garis pada bagian jaringan jalan. Nah, karena garis yang dihasilkan ini terlalu kecil, maka kita finish sketch-nya dulu. Kita ubah jadi 2 mungkin. Kemudian bisa kita pilih mana. Misalnya Residential Street karena ini pada bagian kelurahan area permukiman. Lalu kita lanjutkan misalnya seperti ini. Nah, hasilnya akan hitam seperti ini. Namun karena biasanya hitam itu agak tidak terlihat, bisa digantikan dengan warna lainnya. Kita masukkan pada bagian ini, jalan-jalan kecil juga. Kita klik finish sketch, jangan lupa agar tidak tersambung nanti. Sketch. Untuk mendigitasi jaringan jalan ini mengikuti pola jaringan jalan secara existing di kenyataan. Nah, terlihat lebih besar. Nah, untuk agar misalnya sudah selesai untuk mendigitasi jaringan jalan, bisa dengan cara save edits atau langsung stop editing. Kemudian ketika stop editing nanti langsung ada do you want to save your edits? Kita pilih yes. Untuk menyimpan apa yang telah kita edit sebelumnya.
Saya di sini tidak akan mendigitasi jaringan jalan secara full agar waktu video ini tidak terlalu lama seperti pada bagian lahan terbangun area. Kemudian ini merupakan hasil digitasi pada Kelurahan Kertosari jaringan jalan. Dan secara mungkin kemungkinan akan full seperti ini. Karena di sini mungkin ada kekurangan pada pendigitasian jaringan jalan. Kemudian akan mencoba mendigitasi fasilitas pendidikan menggunakan poin, pergi ke katalog, data SHP, new, save file, kemudian ketik fasilitas pendidikan, type-nya poin, editnya zona 50S, oke, editor start editing, continue, pergi ke fasilitas pendidikan, poin, buat dulu. Sini banyak tipe-tipenya yang bisa dipilih. Kalau pendidikan sendiri mungkin nggak ada simbolnya seperti bandara. Oh, ini ada sekolah. Coba sekolah. Kita pilih 20. Poin ini sekolah. Kemudian ini SMA, perguruan tinggi. Nanti akan muncul seperti ini simbolnya. Kalau sudah kita klik save atau kita pilih untuk langsung ke stop editing. Kita remove karena sudah selesai. Kemudian untuk fasilitas pendidikan sendiri ada 4, yaitu termasuk universitas, kemudian SMA hingga SD. Setelah mendigitasi jaringan jalan, di sini saya akan mencoba untuk mendigitasi aliran sungai. Caranya sama, pergi ke data SHP, kemudian new, kita save file, kita ketik sungai, kemudian untuk sungai sendiri, polyline, edit, jangan lupa zonanya 50S, oke. Kemudian untuk terlihat jangan lupa kita ubah, di sini kan ada river, kita coba kita ketebalannya 2, kemudian editor start editing, continue, pergi ke sungai, line, kita tarik garis seperti ini, mengikuti pola dari sungainya, misalnya seperti ini, finish sketch, kemudian kita tarik garis ditanya seperti ini, finish sketch, kita lanjutkan digitasi sungai. Pada bagian wilayah ini emang sedikit lebih banyak sungainya. Kita klik finish. Kita lanjutkan pada bagian ini. Oke, di skip sampai selesai. Kemudian ini merupakan hasil digitasi pada aliran sungai yang ada di Kelurahan Kertosari. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk mendigitasi persil pada bangunan lahan terbangun bisa dengan cara menggunakan sama seperti tadi, new, kemudian save file. Misalnya lahan,
persil lahan terbangun. Pilihnya poligon, edit, jangan lupa zona 50S. Oke, karena sudah, editor start editing, continue, persil bangunan dan terbangun. Yang kita persil adalah pada bagian gentengnya. Jadi misalnya ini yang besar, kita ikuti pola genteng itu sendiri. Untuk itu jangan lupa untuk finish sketch, untuk men-sketch bagian lainnya. Karena sudah, kita coba sketch pada bagian ini. Bila pada bagian genteng-genteng kecil seperti ini lebih baik skalanya diperbesar. Oh, salah, maksud saya mending skalanya diperkecil sehingga nanti tampilan base mapnya ini akan memperbesar, sehingga akan lebih memperjelas ketika mendigitasi satu persatu genteng permukiman atau perumahan yang kecil-kecil seperti ini. Sehingga nanti hasil yang dihasilkan lebih optimal mengikuti pola genteng itu sendiri. Untuk poligon mendigitasi genteng seperti ini dibutuhkan kesabaran ketika pengerjaannya karena memang harus teliti satu persatu. Lalu bagaimana kalau semisal kita melakukan kesalahan? Seperti ini misalnya. Langkah yang mudah adalah dengan cara tekan Ctrl pada keyboard, lalu juga tekan Z, sehingga akan terhapus satu persatu seperti ini. Akan seperti ini digitasi genteng satu persatu. Saya tidak akan memasukkan video mendigitasi genteng satu persatu secara full untuk mempersingkat waktu. Lalu di sini aku akan mencoba untuk menunjukkan membuat layout peta. Kita pergi ke bagian ini, layout view. Kemudian ini udah A3. Kemudian kita coba lihat Page and print. Di sini bisa lihat setupnya.
bisa ke PDF, size-nya A3, bisa portrait atau landscape. Di sini aku akan memilih landscape. Oke, kemudian ini diatur. Ini ada bagian layernya. Terus ini adalah penggaris untuk mengatur eh, garisnya agar eh, tidak tidak berbeda satu sama lain. Nah, kita atur garisnya, kita atur kecil aja. Terlalu. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ini adalah untuk kita tarik garis dengan cara rectangle yang akan menyesuaikan pada garis biru yang kita buat. Kemudian kita properties, kemudian fill color-nya bisa kita ubah putih atau no color. Kalau saya no color, kemudian untuk outline width-nya kita bisa perbesar jadi 2 atau 3. Mungkin di baik 1 atau 2 deh. 2. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, seperti ini. Untuk menyesuaikannya juga agar sesuai. Nah, mungkin kalau mau memperbesar bisa tarik garis sedikit bagian sini. Atau lebih besar lagi. Seperti ini. Nah, kemudian pada bagian ini adalah merupakan bagian kita memberikan keterangan pada petanya. Yaitu bisa nama instansi, judul gambarnya atau judul peta, kemudian arah mata angin, skala, legenda, peta insert, dan lain-lainnya. Untuk membuatnya bisa dengan cara rectangle, tapi sebelum itu kita ubah dulu ini. Nah, jadi tidak mengganggu. Nah, seperti ini. Kita buat ini sebagai nama instansi misalnya ya. Bisa kita copy, kita paste. Tapi kita paste. Ini judul gambar bisa lebih kecil. Kemudian habis judul gambar, aku kasih arah mata angin sama skala di sini. Kemudian bisa keterangan peta. Keterangan petanya mungkin agak lebih besar nanti. Jadi aku kasih segini. Kalau kurang nanti bisa diubah lagi. Kemudian untuk memasukkan peta insertnya itu insert nggak pakai R. Kita masukkan, kita ambil dari ini toolbar insert, kemudian data frame. Data frame-nya disesuaikan aja. Sebelum dikasih data frame, mending kasih nama dulu. Di nama peta insert, terus gini.
color biar kelihatan. Kita akan seperti ini. Kemudian habis peta insert bisa dikasih legenda di bawahnya seperti ini. Legenda nanti akan lebih besar mungkin. Kemudian bisa sumber. Jangan lupa untuk dikasih jarak sedikit agar tidak terkesan tumpuk-tumpuk. Nah, setelah seperti ini, kita properties, fill color-nya diganti. Oh ya, aku lebih perbesar garisnya biar lebih kelihatan. Nah, setelah seperti ini, bisa masukkan logo instansi. Nah, setelah seperti ini merupakan layout peta. Letaknya itu bisa disesuaikan saja. Mungkin komponen-komponen yang sesuai dengan SNI merupakan judul, terus nama instansi, kemudian ada arah mata angin, ada skala, ada keterangan peta, ada peta insert, ada sumber, ada legenda. Untuk tata letak sendiri biasanya bisa menyesuaikan, bebas, yang penting komponennya itu ada. Namun untuk ketentuan SNI peta terbaru sendiri ini pada bagian peta insert sebelumnya kan biasanya ada di bawah. Sekarang ketentuannya ada di bagian lebih atas atau bagian tengah. Kemudian bisa kita tambahkan logo instansi. Di sini saya telah mengcopy logo instansi, yaitu logo kampus saya sendiri. Kemudian kita atur letaknya, sesuaikan. Seperti ini. Kemudian bisa memilih fontnya apa, ukurannya apa di sini. Kemudian kita ketik. Kemudian kita atur dulu letaknya. Klik kanan, properties, kemudian kita ketik. Kita lanjut ketik di sini agar rapi. Kita oke. Kemudian kita atur letaknya. Mungkin karena ini terlalu atas, mungkin bisa kita atau seperti ini. Kemudian kita coba atur, nah, agar lebih rapi. Kemudian di sini kita beri judul dari peta ini sendiri, nanti aja. Kemudian ini merupakan bagian skala dan mata angin.
Untuk skala dan mata angin bisa diambil dari insert, kemudian node, raw. Di sini banyak pilihannya, bisa yang mana aja. Mungkin pilih ini, kita sesuaikan letaknya agar rapi. Kita samakan. Kemudian kita tambahkan skala. Skala ada di scale bar. Di sini juga banyak pilihannya, pilih yang terbaik yang memungkinkan untuk mudah dibaca. Tapi karena di sini saya belum memasukkan petanya, maka belum bisa menyesuaikan pada skala di peta. Mungkin untuk skala ini sendiri bisa lebih baik ditaruh di tengah sama mata anginnya untuk lebih indah, lebih bagus penataannya. Kemudian untuk pemberian skala bisa di bagian scale text. Biasanya menggunakan ini untuk lebih mudah. Karena di sini belum ada peta yang saya masukkan, jadi petanya masih segini, skalanya masih segini. Karena ini adalah skala otomatis yang mengikuti pada skala peta yang masuk kepada layer ini sendiri. Untuk itu kita ubah 16. Kita ketik seperti ini. Kita atur letaknya. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Kemudian bagian ini adalah bagian keterangan nanti petanya, dan bagian peta insert kita kasih nama dulu. Di ini. Kemudian ini nanti bagian legenda, nanti bisa dimasukkan secara otomatis. Kemudian ini bagian sumber. Sumbernya kita kasih dulu nama. Ini. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba memasukkan peta pada bagian ini, layout peta. Caranya dengan memasukkan data SHP tadi. Kemudian masukkan jaringan jalan, dan terbangun area. Kemudian memasukkan fasilitas pendidikan, sungai,
dengan cara bahkan seperti ini, kemudian untuk terlihat misalnya kuning, jaringan jalannya diperbesar, kemudian dengan sungainya juga diperbesar seperti ini. Kemudian dengan itu maka kita tambahkan judulnya pun misalnya seperti ini, terus kita edit namanya misalnya seperti ini ya. Seperti ini misalnya. Untuk lebih rapi juga misal kita rata kanan. Kemudian ini keterangan petanya. Hanya kita masukkan dulu database map. Kita insert, kemudian dynamic text, koordinat sistem. Maka keterangan petanya akan seperti ini. Karena kecil seperti ini kita kemudian untuk memasukkan pada peta insert, kita copy bagian ini ke bagian ini. Kita masukkan peta lengkapnya administrasi desa. Karena seperti ini kita ubah letaknya di bawah sehingga muncul. Kemudian kita munculkan labelnya. Label desa dengan 12 mungkin. Kelihatan juga yang ini.
kita ubah desa 12. Oke. Kemudian labelnya kita munculin. Nah, mungkin terlalu kecil, bisa kita perbesar. Di itu kemudian kita taruh. Nah, seperti ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah lautan. Kemudian tidak lupa untuk properties, kemudian grid, new, pilih yang tengah, next, 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 lalu finish. Oke. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pada bagian ini peta insertnya untuk diberikan grid juga. Oke. Kemudian kita tambahkan untuk memasukkan legenda, jangan lupa untuk mengaktifkan layar utama dengan cara activate, sehingga nanti data legendanya yang masuk adalah bagian ini yang besar. Legenda. Misalnya kan seperti ini. Kita back dulu, ada yang ketinggalan. Nah, ini tulis legenda Roman, next, 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 finish. Kemudian akan muncul di bagian ini. Oh, sepertinya ada yang ketinggalan. Kita ubah dulu legendanya. Nah, batas administrasinya ketinggalan tadi. Kita next. Ganti legenda. New Roman. Next. Next. Finish. Ini kita hapus. Ambil yang ini. Nah, seperti ini. Kita bisa atur letaknya agar tidak terlalu nempel. Nah, kemudian sumbernya bisa kita ketik secara manual. Tuh, RBI batas administrasi desa atau kelurahan.
Kita ketik di sini ulang agar rapi. 1, kemudian 2, zoom, misalnya data primer, nah seperti itu. Kita oke, kemudian tunggu, muncul akan seperti ini, kemudian kita atur letaknya. Nah, peta sudah jadi seperti ini. Tadi new frame-nya yang bagian bawah saya ubah. Kemudian ini kita perbesar dulu. Kemudian kita simpan, export map. Foldernya sudah pas, kita ubah jadi PDF. Kita simpan. Setelah itu coba kita buka. Maka peta akan jadi seperti ini. Ini adalah hasil dari peta digitasi lahan terbangun Kelurahan Kertosari. Semoga bermanfaat.